Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi mengenai ukuran penyebaran data. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kita kali ini adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah nilai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa besar data menyebar dari titik-titik pemusatan. Nah, ukuran penyebaran data itu meliputi jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan jangkauan semi-interkuartil. Nah, yang akan pertama kita bahas adalah jangkauan. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dibahas mengenai jangkauan. Jangkauan suatu data adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, jangkauan itu sering disebut juga sebagai rentangan atau range. Nah, range atau jangkauan itu dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan X max dikurang X min, di mana R adalah range atau jangkauan, kemudian X max adalah data terbesar, sedangkan X min adalah data terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Nilai ujian matematika siswa adalah 70, 72, 69, 67, 54, 60, 49, 75, 59, dan 63. Tentukan range dari data tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa data ini tersusun secara acak. Maka untuk memudahkan kita, data ini akan kita susun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka urutan data setelah tersusun secara beraturan adalah 49, 54, 59, 60, 63, 67, 69, 70, 72, dan 75. Nah, di sini terlihat bahwa X min yaitu data terkecilnya adalah 49. Sedangkan data terbesarnya yaitu X max sama dengan 75. Maka akan kita cari jangkauan atau range dari data ini, di mana range atau jangkauan itu sendiri dapat dirumuskan dengan R sama dengan X max dikurang X min. Nah, karena X max-nya sama dengan 75 dan X min-nya sama dengan 49, maka R sama dengan 75 dikurang 49. Nah, hasil dari 75 dikurang 49 adalah 26. Maka didapat range dari data ini adalah 26. Berikutnya, ukuran penyebaran data yang kedua adalah kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama. Nah, kuartil itu dinotasikan dengan huruf Q besar. Kuartil itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada kuartil pertama atau Q1. Nah, untuk kuartil pertama ini juga disebut dengan kuartil bawah. Berikutnya yang kedua adalah kuartil 2 atau Q2, di mana Q2 ini juga dinamakan sebagai kuartil tengah atau istilah lainnya adalah median. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah kuartil 3
atau Q3. Nah, untuk kuartil 3 ini disebut juga dengan kuartil atas. Misalkan terdapat sebuah data X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka letak kuartil pada data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menentukan kuartil dari suatu data, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan kuartil dari data 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 10. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Karena yang ditanya adalah kuartilnya, maka ada beberapa langkah yang akan kita lakukan untuk menentukan kuartil dari data ini. Langkah yang pertama, kita urutkan data yang tersusun secara acak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, karena data ini sudah berurutan, maka langsung saja kita gunakan angka ini, yaitu 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 10. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita tentukan kuartil tengah Q2 atau nilai median dari data ini. Nah, karena data ini berjumlah 7 data, maka kita bagi data ini menjadi 2 kelompok yang sama banyak, di mana tiap-tiap kelompok itu terdiri dari 3 data. Nah, nilai tengah data ini adalah angka 6, sehingga didapat bahwa nilai Q2 itu sama dengan 6. Berikutnya langkah yang ketiga, akan kita tentukan nilai kuartil bawah, yaitu Q1, di mana Q1 ini terletak di antara nilai terendah dan Q2. Sehingga untuk menentukan nilai Q1 ini, perhatikan data yang berada di sebelah kiri dari Q2. Nah, karena jumlah data yang berada di sebelah kiri ini ada 3 data, maka nilai tengah dari ketiga data ini berada di angka 3. Maka didapat nilai Q1 sama dengan 3. Terakhir, langkah yang keempat, akan kita tentukan nilai dari kuartil atas, yaitu Q3, di mana Q3 ini terletak di antara nilai tengah Q2 dan data tertinggi. Sehingga untuk menentukan nilai Q3, maka perhatikan data yang berada di sebelah kanan Q2 ini. Nah, karena jumlah data yang berada di sebelah kanan Q2 ini ada 3 data, maka nilai tengahnya itu berada pada angka 9, sehingga diperoleh nilai Q3 sama dengan 9. Jadi, didapat nilai dari kuartil bawah, yaitu Q1 adalah 3, kemudian nilai dari kuartil tengah yaitu Q2 adalah 6, dan nilai dari kuartil atas yaitu Q3 adalah 9. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan kuartil dari data 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena yang ditanya adalah kuartil, maka langkah pertama akan kita urutkan data yang masih tersusun secara acak dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, karena data ini sudah tersusun secara berurutan, maka tinggal kita tuliskan data ini, yaitu 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlah data ini ada 13 data. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita tentukan nilai dari kuartil tengah Q2 atau median dari data ini.
Nah, karena banyaknya data ada 13, maka kita bagi data ini menjadi dua kelompok data yang sama banyak, di mana masing-masing kelompok data itu berisi 6 data. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai tengah yaitu mediannya adalah 4. Nah, di mana median ini sama dengan nilai Q2 yaitu 4. Maka didapat bahwa nilai dari Q2 atau kuartil tengahnya adalah 4. Selanjutnya langkah yang ketiga akan kita tentukan nilai dari kuartil bawahnya, yaitu Q1. Nah, di mana Q1 ini berada di antara data terkecil hingga Q2. Sehingga untuk menentukan nilai Q1 ini, maka perhatikan data yang berada di sebelah kiri Q2. Nah, perhatikan data yang berada di sebelah kiri ini, di mana datanya ini berjumlah 6 data. Maka titik tengah dari 6 data ini berada pada angka 2 dan 3. Sehingga nilai dari Q1 itu sama dengan 2 ditambah 3 per 2. Nah, hasil dari 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian 5 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2,5. Maka nilai dari kuartil bawah yaitu Q1 adalah 2,5. Nah, terakhir langkah yang keempat, kita tentukan nilai kuartil atas atau Q3. Nah, di mana Q3 ini berada antara Q2 dan nilai terbesar. Sehingga untuk menentukan nilai Q2, maka kita gunakan data yang berada di sebelah kanan Q2. Nah, perhatikan data yang berada di sebelah kanan ini, di mana jumlah datanya itu ada 6 data. Maka titik tengah dari ke-6 data ini berada pada angka 5 dan 6. Maka Q3 itu sama dengan 5 ditambah 6 per 2. Hasil dari 5 ditambah 6 adalah 11. Kemudian 11 dibagi 2 hasilnya adalah 5,5. Maka nilai dari kuartil atas yaitu Q3 adalah 5,5. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa nilai kuartil bawah yaitu Q1 sama dengan 2,5. Kemudian nilai tengah atau nilai dari kuartil tengah Q2 sama dengan 4. Dan nilai dari kuartil atas yaitu Q3 sama dengan 5,5. Nah, terakhir contoh soal yang kedua. Nilai ujian matematika siswa adalah 70, 72, 69, 67, 54, 60, 49, 75, 59, dan 63. Hitunglah kuartil dari data di atas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa data nilai ujian siswa ini tersusun secara acak. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga data tersebut secara berurutan adalah 49, 54, 59, 60, 63, 67, 69, 70, 72, dan 75. Nah, jumlah data ini ada 10 data. Selanjutnya langkah yang kedua akan kita tentukan nilai dari kuartil tengah Q2 atau median dari data ini. Nah, karena banyaknya data ada 10 data, maka kita bagi data ini menjadi dua kelompok data yang sama banyak, di mana masing-masing kelompok data itu terdiri dari 5 data. Nah, nilai tengah dari data ini terletak antara
63, dan 67. Sehingga Q2 sama dengan 63 ditambah 67 per 2. Hasil dari 63 ditambah 67 adalah 130. Maka Q2 sama dengan 130 per 2. Nah, hasil dari 130 dibagi dengan 2 adalah 65. Maka didapat nilai Q2 sama dengan 65. Selanjutnya langkah yang ketiga akan kita tentukan nilai dari kuartil bawah Q1, di mana Q1 ini berada pada nilai terkecil dan Q2. Sehingga untuk menentukan nilai Q1, maka kalian perhatikan banyaknya data yang berada di sebelah kiri dari Q2. Nah, karena banyaknya data yang ada di sebelah kiri ini berjumlah 5 data, maka nilai tengah dari kelima data ini berada pada angka 59. Maka nilai dari kuartil bawah dari data ini adalah Q1 sama dengan 59. Nah, terakhir langkah yang keempat akan kita tentukan nilai dari kuartil atas Q3, di mana Q3 itu berada pada Q2 dan data terbesar. Sehingga untuk menentukan nilai Q3, maka perhatikan data yang berada di sebelah kanan dari Q2. Nah, karena banyaknya data yang berada di sebelah kanan ini berjumlah 5 data, maka nilai tengah dari kelima data ini berada pada angka 70. Maka 70 ini merupakan nilai dari kuartil atas, atau Q3 sama dengan 70. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat hasil bahwa nilai dari kuartil bawah yaitu Q1 sama dengan 59, kemudian nilai dari kuartil tengah yaitu Q2 sama dengan 65, dan nilai dari kuartil atas yaitu Q3 sama dengan 70. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai ukuran penyebaran data, yaitu menentukan nilai jangkauan dan kuartil dari data tunggal. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai ukuran penyebaran data, yaitu menentukan nilai jangkauan dan kuartil dari data tunggal. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom